Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Huwaida Amani, mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Program studi Bisnis Digital semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu materi di manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang stres kerja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian stres kerja. Apa itu sih stres kerja? Jadi stres kerja adalah kondisi ketegangan fisik dan psikologis yang muncul ketika tuntunan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan atau sumber daya individu. Dan ciri-ciri dari stres kerja diantaranya itu yang pertama, mudah lelah, kemudian sulit berkonsentrasi, mudah marah, menurunnya motivasi kerja, dan gangguan tidur. Yang kedua, kita akan membahas tentang penyebab stres kerja. Ada beberapa faktor yang memicu stres di lingkungan kerja. Yang pertama, yaitu terkait dengan beban kerja dan target. Beban kerja yang berlebihan dan tekanan target yang tinggi membuat karyawan sulit memenuhi tuntunan pekerjaan dalam waktu yang terbatas. Yang kedua yaitu konflik dan dukungan. Konflik dengan rekan kerja dan kurangnya dukungan dari atasan dapat menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif dan penuh tekanan. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang tidak nyaman serta ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab menimbulkan kebingungan dan kecemasan pada karyawan. Selanjutnya yaitu tentang dampak stres kerja bagi karyawan. Di sini ada beberapa dampak. Yang pertama yaitu dampak fisik dan yang kedua yaitu dampak psikologis. Adapun dampak fisik diantaranya yaitu dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, gangguan tidur, dan menurunnya daya tahan tubuh sehingga badan menjadi sering sakit. Kemudian yang kedua yaitu ada dampak psikologis. Dampak psikologis diantaranya yaitu cemas dan gelisah, depresi, mudah emosi, dan kehilangan motivasi kerja. Dan selanjutnya itu dampak stres kerja bagi perusahaan. Dampak stres kerja bagi perusahaan ini stres kerja membawa dampak serius terhadap kinerja dan keberlangsungan organisasi. Yang pertama yaitu dapat menurunkan produktivitas karyawan. Karena karyawan yang stres itu akan sulit berkonsentrasi dan bekerja secara optimal, sehingga output dan kualitas kerja mengalami penurunan yang signifikan. Yang kedua yaitu absensi atau turnover meningkat, yaitu tingkat ketidakhadiran karyawan meningkat akibat sakit atau kelelahan tadi. Karena kan dampak bagi fisik juga dapat menyebabkan kelelahan sehingga mudah sakit akibat sakit atau kelelahan. Jadi dan banyak karyawan memilih keluar dari perusahaan karena mungkin sudah tidak kuat dengan tekanan kerja tersebut. Kesalahan kerja meningkat. Stres menurunkan ketelitian dan fokus karyawan mengakibatkan peningkatan kesalahan kerja dan penurunan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya itu cara mengatasi stres kerja. Cara mengatasi stres kerja itu ada dari dua sisi. Yang pertama yaitu sisi individu dan sisi perusahaan. Kalau dari sisi individu, yaitu yang dapat dilakukan yang pertama yaitu mengatur waktu dengan baik, istirahat yang cukup, berolahraga secara rutin, berpikir positif, mencari dukungan sosial. Dan sedangkan dari sisi perusahaan, yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan penghargaan kepada karyawan, menyediakan konseling kerja,
dan mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan. Di sini ada contoh kasus, studi kasus karyawan dengan beban kerja berlebihan. Contohnya, seorang karyawan harus menyelesaikan banyak tugas dalam waktu yang singkat. Akibatnya, ia sering lembur, kurang tidur, dan mengalami penurunan konsentrasi yang signifikan dalam pekerjaannya sehari-hari. Solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan menyusun prioritas pekerjaan, membagi tugas secara efektif, dan berkomunikasi dengan atasan terkait beban kerja. Jadi, itu penjelasan sedikit tentang materi stres kerja. Adapun kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.